Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Saya menyiapkannya di layar yang saudara bisa ikuti ketika saya membacakannya. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan firman Tuhan demikian. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, saya ulangi membacakan yang di layar saudara warna kuning yang saya garis bawahi. Ayub memanggil mereka, Ayub menguduskan mereka, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, kehidupan kerohanian Ayub saya ibaratkan seperti kapal perang. Nah, di layar saudara lihat ada sebuah kapal yang meletuskan persenjataannya, tembakannya. Dan bagi saya, kehidupan keluarga yang dibangun oleh Ayub dan di dalam kerohanian Ayub, dia bangun sebuah kehidupan model kapal perang. Saudara, kapal perang senantiasa siap sedia, berjaga-jaga. Kapal perang di mana orang-orang di dalamnya itu tidak minta dilayani, tapi selalu siap untuk melayani. Di dalam kapal perang, prajurit-prajurit tentara yang ada dengan begitu cermat mengikuti setiap gerakan dari luar. Dan bagi mereka, mereka harus selalu siaga dalam keadaan apapun dan siap sedia ketika sesuatu yang mendadak terjadi. Saudara, ketika kita membaca Ayub pasal 1 ayat 5 tadi terutama, di mana Ayub ketika dia memanggil anak-anaknya, menguduskan mereka setiap pagi kalau malamnya selesai pesta. Saudara, bayangkan anak Ayub yang laki-laki ada 7. Saya pernah layanin satu anak muda dan suatu ketika dia berkata punya keluarga besar capek. Lalu saya bilang kenapa? Papa saya, dia bilang, itu 9 bersaudara. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Dan dari 10 bersaudara papa saya, kan masing-masing punya istri, punya pasangan suami. Nah, dari 10 itu ada 10 ulang tahun. Dari ulang tahun mereka, lalu ulang tahun pasangan. Dan itu selalu dirayakan. Setahun ada 20 ulang tahun. Dan tidak berhenti ulang tahun lahir, ulang tahun pernikahan. Kita nggak hadir nggak enak. Berarti tambah 10 lagi, 30 acara di 1 tahun. Belum selesai mereka, masing-masing ada yang punya 2 anak, ada yang punya 1 anak. Kalau dikali total 10 keluarga, masing-masing 2 anak aja, itu udah 2 kali ulang tahun. Berarti, saudara kalikan aja, 20 anak, 20 ulang tahun. Tadi 30 ulang tahun ditambah 20, 50 ulang tahun, saudara. Belum lagi acara lain. Wah, dia bilang capek. Selalu waktu saya membaca kisah Ayub ini, bayangkan anak-anaknya bergiliran dalam keadaan sukacita. Kita tahu Ayub keluarga yang paling kaya, Ayub keluarga yang paling diberkati pada masanya dan di saat itu. Dan anak-anaknya mengadakan pesta. Wah, itu bisa bergiliran. Dan Alkitab tulis anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Nah, Ayub sebagai seorang ayah yang saleh, Alkitab mengatakan di ayat yang awal bahwa dia orang yang saleh. Dia orang yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan. Ayub begitu berjaga-jaga terhadap jiwa anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan? Pagi-pagi
Dia panggil mereka. Dia minta mereka bangun. Dia kumpulkan, dia bangun mesbah. Saudara, dia berdoa minta pengampunan untuk anak-anaknya. Saudara, dalam pikiran Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Nah, saudara, Ayub adalah seorang ayah yang sedemikian salehnya mengajarkan kehidupan yang begitu siap dan berjaga-jaga untuk kehidupan keluarganya. Nah, zaman ini, di masa ini, kita semua tahu bahwa kita diajarkan bahwa kita hidup menanti kedatangan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita semua tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Seorang presiden hari ini, besok bisa dia bukan presiden lagi. Keadaan yang hari ini begitu luar biasa di atas, besok bisa di bawah. Saudara, semua begitu cepat berubah. Karena itu, bagi kita semua belajar bagaimana prinsip dari kehidupan rohani Ayub berjaga-jaga. Kapal perang. Beda dengan keluarga Imam Eli. Saya bacakan perbedaannya dengan keluarga Imam Eli. 1 Samuel pasal 2 ayat 29-30. Tuhan berbicara, menegur Eli. Kita tahu Samuel yang kecil mendapat penglihatan. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan lobah, dengan rakus, dengan serakah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Kita tahu Samuel punya anak Hofni dan Pinehas. Imam Eli ya, Hofni dan Pinehas. Saudara, dikatakan di sini, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. So Imam Eli, dalam jabatan yang Tuhan berikan kepada dia, pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia, anak-anaknya meneruskan jabatan tersebut. Bahkan sebagai imam yang melayani, anak-anaknya mengambil bagian daripada Tuhan. Mereka berdosa dalam rumah Tuhan. Mereka berbuat hal-hal yang begitu melukai hati Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Saudara, kehidupan keluarga Imam Eli, saya ibaratkan gambar yang saudara lihat di layar. Ini adalah kapal pesiar. Saudara, kehidupan rohani Imam Eli dan keluarganya, saya katakan seperti kapal pesiar. Kalau Ayub seperti kapal perang, siap berjaga-jaga. Bahkan Ayub berpikir jangan-jangan anakku di hatinya mengutuki Tuhan. Tapi Imam Eli lihat anaknya ambil makanan yang dipersembahkan yang harusnya bagian Tuhan, mengambil keuntungan dari rumah Allah, mengambil segala sesuatu. Tapi ayahnya Eli nggak menegur. So kapal pesiar itu semua orang minta dilayani. Semua dalam kondisi yang tidak mau untuk melakukan lebih. Yang maunya diservis. Kapal pesiar itu, saudara, semua menikmati. Tidak ada yang namanya memikirkan sesuatu yang buruk. Semua yang dipikir ada besok acaranya apa kalau bangun. Kapal pesiar adalah kolam renang. Bahkan ada yang punya lapangan tenis. Wah, saudara, semua di kapal pesiar fasilitas luar biasa, memanjakan diri. Beda dengan kapal perang. Nah, ini berbicara apa? Saudara, ini berbicara bahwa hari-hari ini, kalau kita lihat keadaan sekarang, kita bukan sedang di kapal pesiar, saudara. Kita sedang di kapal perang. Maka hari ini, minggu ini kita belajar dari sikap dan cara hidup Ayub. So Ayub mengajarkan kerohanian yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Ayub mengajarkan kerohanian yang selalu siaga. Tetapi kita lihat kehidupan
imam Eli sebagai seorang imam, saudara, justru anak-anaknya terlena dan justru maunya dilayani. Menikmati semua fasilitas yang ada. Hari-hari ini kita dalam keadaan yang tidak mudah. Sampai saat ini pun dunia dalam pergumulan yang berat. Soalnya saya nggak tahu bagaimana kita masing-masing memandang kehidupan kita. Tetapi yang jelas, setiap kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus beritakan aman agung, baik tidak baik waktunya. Kita harus senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Nah, kalau kita lihat kehidupan Ayub yang sedemikian mendoakan anaknya, saya mau mengatakan bahwa Ayub membangun sebuah api doa. Ada sebuah kegerakan dalam kehidupan Ayub yang tidak menanti yang lain, tapi dia menaruh api itu dalam kehidupan anak-anaknya. Anak-anaknya melihat bagaimana papanya, anak-anaknya melihat bagaimana Ayub orang tuanya yang memanggil mereka, menguduskan mereka. Mereka mengalami sebuah pengalaman rohani, bagaimana papanya menyembah Tuhan, berdoa minta pengampunan, mempersembahkan korban di mezbah untuk mereka, sejumlah mereka. Ini pengalaman rohani yang diimpartasikan Ayub kepada anak-anaknya. Hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, saya berdoa bahwa kita semua memiliki api doa. Kita berkata kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Mari Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kita rindukan, kita berdoa. Tuhan, biar kehendak Tuhan terjadi. Biar Tuhan segera datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa kehidupan yang bergaul dengan Tuhan itu akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Ayub orang yang intim dengan Tuhan. Seorang yang intim dengan Tuhan, dia punya mezbah dalam kehidupannya. Dan orang yang membangun mezbah dalam kehidupannya, kemanapun dia pergi, ada hadirat Tuhan. Dan orang yang pergi kemanapun disertai hadirat Tuhan, dia akan disebut orang yang berbahagia dan diberkati. Nah, ini berbicara tentang kehidupan Ayub yang sedemikian. So, lihat anaknya yang pesta, dia menjaga akan jiwa kehidupan anaknya di hadapan Tuhan. Ayub bergaul dengan Tuhan. Dan Ayub orang intim dengan Tuhan. Walaupun ketika dia mengalami sakit penyakit, diisolasi dari teman, istrinya menjauhkan dia, berkata, kutuki Tuhanmu engkau mati. Saudara, Ayub orang yang paling kasihan dalam ujian yang dia alami. Ayub mengalami kondisi yang paling berat kalau sebagai manusia, saudara. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi lihat, dia berjaga-jaga. Karena dia berjaga-jaga, ketika ada ujian yang berat, Ayub tidak pernah menista Tuhan. Saudara, Ayub orang yang bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam hadirat Tuhan. Maka lihat, ketika melalui sebuah proses ujian yang ada, dia diisolasi teman, dia dijauhi, dia harus berdiam diri. Tapi apa yang terjadi? Proses daripada Tuhan. Kita tahu akhirnya Ayub diberkati luar biasa. Ayub disebut orang yang berbahagia dan diberkati. Di layar saudara ada sebuah gambar, ya, yang dimana dalam gambar tersebut ada 4 foto. Orang ini bernama Kirsida Rodriguez. Siapa orang ini? Dia perancang busana. Dia penulis. Perancang busana terkenal, penulis yang hebat. Di foto tersebut di layar saudara lihat ada 3 foto yang saya tampilkan dengan gaya busana yang dia rancang. Sebagai selebriti, penampilannya menjadi sorotan dan dia punya banyak sekali koleksi foto yang menggambarkan betapa luar biasanya dia. Tapi ada satu foto dia di rumah sakit. Saudara lihat kepalanya botak. Nah, saudara, di akhir hidupnya, Kirsida menuliskan sesuatu yang dia posting di media sosialnya. Mengejutkan banyak orang. Tetapi membuat orang berpikir. Apa yang dia katakan?
Kirsida berkata, saya memiliki mobil merek termahal di dunia, di galaksi saya. Tetapi sekarang saya berpergian dengan kursi roda. Soalnya dia kena kanker. Dia kena kanker. Dia dirawat di rumah sakit. Dan dia mulai menghayati. Sebenarnya apa sih kehidupan yang dia miliki selama ini. So di hal yang kedua di media sosial dia tulis, rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, barang berharga. Tetapi tubuh saya sekarang terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Betapa menyedihkannya. Dia berkata, saya ada cukup uang di bank. Tetapi uang itu tidak menguntungkan, tidak menolong saya. Tidak mampu berbuat apa-apa untuk saya sekarang ini yang kena kanker. Saudara, dia menulis selanjutnya, rumah saya seperti istana, tetapi saya terbaring di tempat tidur ukuran ganda di rumah sakit. Tempat tidur ranjang rumah sakit. Dia menulis, saya akan pergi dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya. Tetapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari tulisannya saya lihat Kirsida tidak pernah menyangka suatu hari dirinya di kursi roda. Dan tidur di ranjang rumah sakit. Dengan kepalanya yang botak. Tidak mampu memakai pakaian busana desain dia yang terbaik yang dipuji oleh wartawan. Kalimat-kalimat tulisan ini menunjukkan dia tidak siap. Berbeda sekali bukan dengan Ayub. Ayub, seorang yang saleh, yang berjaga-jaga, yang bersiap-siap. Kehidupan rohaninya seperti kapal perang. Maka coba lihat ketika ada ujian, ada tantangan datang, begitu berat. Ayub keluar sebagai pemenang. Selanjutnya Kirsida berkata begini, saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Hari ini catatan dokter adalah tanda tangan saya. Jadi kalau ketemu orang wartawan kerumun, terima tanda tangan kasih orang. Sekarang dia tunggu tulisan resep dokter. Dalam penyakit kanker yang dia alami, Kirsida menuliskan, saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk mendandani rambut saya, mendekorasi rambut saya. Hari ini saya bahkan tidak memiliki rambut di kepala saya. Saudara di rumah jangan senyum-senyum lihat kepala saya. Sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tulis begini di media sosialnya. Dia posting fotonya yang sedang duduk di rumah sakit. Dia tulis, dengan jet pribadi saya bisa terbang kemanapun saya mau. Tetapi sekarang saya harus meminta bantuan 2 orang untuk pergi ke beranda rumah sakit. Untuk ke rumah sakit lobby dia butuh 2 orang dorong. Sebelumnya dia naik turun jet pribadi. Dia menulis selanjutnya, meskipun ada banyak makanan, diet saya adalah 2 pil sehari dan beberapa tetes air garam di malam hari. Rumah ini, mobil ini, jet ini, perabot ini, begitu banyak rekening bank, begitu banyak gengsi dan ketenaran. Tidak ada yang berguna bagi saya. Tidak satupun dari ini membuat saya lega. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami Kirsida? Hari ini saya mau sampaikan bahwa kekristenan hari-hari ini sedang dimurnikan. Gereja Tuhan sedang dimurnikan. Kita sedang dimurnikan. Saudara, Keluaran pasal 30 ayat 35 berkata demikian. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Ini bicara tentang ukupan yang harus diolah sedemikian, disiapkan di dalam rumah Tuhan. Nah, ada yang menarik dari Keluaran pasal 30 ayat 35. Di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan bahwa and you shall make it a perfume, dan dipakai kalimat a confection of the apothecary. Saudara, ada satu kata yang unik di situ, temperate. Saudara, di dalam bahasa Indonesia tidak muncul kata ini. Tapi dalam King James Version muncul kata temperate ini. Saudara, kata
ini artinya yaitu diracik atau ditempa. So menarik bahwa istilah yang dipakai di dalam Keluaran pasal 30 ayat 35 oleh King James Version. Istilah yang dipakai adalah bidang apoteker atau perbengkelan. Nah, saya mau sampaikan bahwa hidup kekristenan hari-hari ini gereja Tuhan sedang dimurnikan. Sesuatu yang diracik atau ditempa dimurnikan, dimurnikan. Itu mengalami proses pemanasan, ditempa, digiling, percampuran, pendinginan sampai zat yang dipakai untuk obat atau logam yang ingin dibentuk itu sampai jadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini sekali lagi gereja Tuhan sedang dimurnikan. So jangan berpikir apa yang dialami Ayub cuma Ayub. Enggak, saudara. Saudara, kita menanti kedatangan Tuhan. Siap sedia. Kita harus beritakan aman agung siap sedia. Kita harus tahu bahwa Tuhan akan datang. Dan jangan berpikir saya masih muda. Oh, saya masih remaja. Saudara, saya percaya bahwa kalau bukan Tuhan datang ke kita, saya sendiri alamin bagaimana orang tua saya datang kepada Tuhan. Mama saya baru dipanggil Tuhan. Maka hari ini, di masa pemurnian ini, saya melihat bahwa justru anak-anak muda di masa ini banyak dipakai Tuhan. So di masa yang sekarang ini, ibadah online gereja, pelayanan-pelayanan yang dilakukan digital, dikuasai anak muda semua. Dan ini membuktikan bahwa benar Tuhan sedang memakai anak-anak muda, membanjiri akan pelayanan pada menuai jiwa-jiwa. Anak-anak muda akan melayani dengan cara yang tidak biasa. Dan sekarang tidak biasa, saudara. Mereka bisa melayani dengan cara-cara yang tidak pada umumnya. Tidak seperti dulu. Sekarang anak-anak muda begitu kreatif dalam pelayanan. Saya percaya anak-anak muda gereja kita juga sedang bangkit dengan api yang sedemikian. Tapi ingat, bahwa anak-anak muda juga dimurnikan. Ini masa pemurnian. Gereja dimurnikan, anak-anak muda dimurnikan. Saudara, di dalam firman Tuhan tadi, Keluaran pasal 30 ayat 35, King James Version mengungkapkan bahwa ukupan yang dibuat itu untuk rumah Allah, itu dibakar, ditempa, digiling, diubah, direndam, diproses demikian. Ini artinya bahwa ini berbicara begini, kehidupan saudara dan saya kalau mau jadi ukupan yang berkenan kepada Allah, mau jadi obat ilahi bagi sesama yang menderita, mau menjadi alat yang mulia dalam karya Allah yang mulia, mau menjadi senjata yang sakti dalam perang ilahi, saudara perlu dibakar, ditempa, digiling, diubah, direndam, diproses. Nah, saya percaya proses ini tidak mudah. Tapi proses ini harus dilewati. Kita bersyukur Ayub dalam proses yang ada berkata begini. Tetapi jauh Ayub kepadanya. Waktu istrinya berkata, udah suamiku, kamu kutukin Tuhan, mati aja. Lihat harta kita habis, ternak diambil, semua diserang oleh orang Midian. Api dari atas membakar, rumah anak kita roboh, anak mati semua. Buat apa lagi nyembah Tuhan? Ayub bilang, dia jawab istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bagaimana Ayub mengajarkan kita hari ini dari kebenaran yang tertulis ini? So ketika dituliskan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini berbicara, Ayub adalah orang yang sudah menjalani hidupnya seperti dalam kapal perang. Dia bukan kapal pesiar. So hari-hari ini mari bangun hidup kita seperti dalam kapal perang. Hari-hari ini ingat bahwa hidup kita dimurnikan. Para anak-anak muda siap untuk diracik, ditempah, digiling, dibakar, diubahkan, direndam. Saudara, ukupan yang dipakai untuk rumah Allah itu diproses demikian. Saudara,
dipakai. Dan siap dipakai ketika siap dimurnikan. Hari-hari ini gereja dimurnikan. Hidup saudara dan saya dimurnikan. Siapakah yang siap menghadapi pemurnian ini? Orang yang kerohaniannya bersiap-siap, siap siaga seperti kapal perang. Itu yang dibicarakan oleh Ayub dalam kehidupannya. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa yang kita jalani hari ini ada maksud Tuhan. Pegang api doa itu. Jaga api doa itu. Berdoa, Tuhan, datanglah segera. Jalankan amanat agung Tuhan. Dan siap selalu dipakai oleh Tuhan. Dimurnikan